Oke. Nah, kemarin terakhir kita membahas ini. Setelah mendefinisikan turunan, secara langsung membahas ini ya. Sekarang lanjut, ini sendiri aja, sama aja. Nah, kita lihat sekarang, ini judul pasalnya sih kalau di buku ini, turunan sebagai fungsi. Jadi intinya kita lihat gini, kalau saya punya sebuah fungsi f, maka kalau saya hitung f aksen x-nya, yang rumusnya sementara ini gitu ya, kita belum sampai ke rumus misalkan sin x turunannya cos x, x kuadrat 2x, itu kan kita belum. Tapi baru tahu bahwa definisi adalah turunan adalah ini, hasilnya adalah fungsi baru ini ya, yang dinamakan fungsi turunan. Nah, sehubungan dengan turunan ada beberapa notasi dan ada beberapa cara untuk ngitungnya. Saya keluarkan dulu ini notasinya dulu. Ini f aksen x yang udah dimunculkan dari awal, bentuknya seperti ini, limit, tapi limit dari bentuk khusus ya. Kalau di bab sebelumnya kan limit dari fx aja, kalau ini limit dari bentuk seperti ini. Ada yang menotasikannya dy dx, ada yang menotasikannya D besar dalam kurung siku fungsi F-nya yang diturunkan. Atau lebih eksplisit bagus ini, turunan fungsi F terhadap X. Ini semua sama aja simbol perjanjian. Nah, secara gambar coba kita lihat hitungannya. Kalau yang ini, kemarin waktu membahas garis singgung udah ya, Fx tambahannya. Jadi di sini ada titik X, ini titik X tambah H, maka turunan adalah kita hitung ini kemiringan tali busurnya, yaitu beda y-nya, yaitu di sini fx tambah h, di sini nilainya fx tambah h dikurangi fx, jadi itu beda tingginya ini yang titik-titik merah tegak, dibagi beda x-nya, x tambah h kurangi x jadi h, dengan dilimitkan h-nya mendekati 0. Bisa juga orang menotasikannya gini, karena di soal juga muncul. Ininya X, ininya T. Kalau tadi di sini X tambah H, di sini T. Sehingga turunan bentuknya adalah limit. Kita lihat ini kalau H mendekati 0, artinya titik X tambah H dengan X praktis akan berimpit gitu ya. X tambah H, H-nya mendekati 0. Nah, kalau ini yang dilihat titiknya T-nya, T-nya mendekati X gitu. T mendekati X, beda Y-nya itu nilai fungsi di T ini sampai sini, dikurangi nilai fungsi di X, dibagi T kurangi X ini gitu ya, sama aja ini ya, hanya beda notasi aja. Kemudian si Leibniz itu mendefinisikan ininya X, ininya X tambah delta X. Kemudian beda tingginya dinamakan delta Y, beda variabel bebasnya dinamakan delta X. Ya, X tambah delta X min X gitu ya. Nah, maka turunan tak lain adalah limit dari delta Y dibagi delta X untuk delta X-nya menuju 0. Dan ini disimbolkan baru namanya dy dx gitu ya. Jadi simbolnya ada f aksen x, ada dy dx, ada juga simbol gini. Hitungannya ada dua macam kayak gini ya. Suka keliru-keliru kalau pakai yang ini, nanti kita lihat di soal tutorial, ada soal-soal model gitu. Nah, tentukan fungsi turunan dari ini. Dari ini. Sementara ini kita belum punya rumus yang nggak boleh langsung ini 3x min 1 gitu, nggak boleh ya. Coba kita hitung menentukan fungsi turunan, harus berdasarkan definisinya dulu karena yang dikenal baru itu, belum mengenal rumus turunan.
tiap kali nge-paste di sini saya jadi ingatnya si Jenis. Karena dia yang nyuruh pakai software ini. Ya. Oh. Siapa? Enggak, saya kaget pas Bapak sebut nama saya. Oh, saya kira ada orang di ruangan yang masuk. Oke, ya. Saya jawab yang A, kalian nanti kerjakan sendiri yang B. Pakai definisinya aja, tentukan fungsi turunan. Fungsi turunan, ups, tebal benar. Sebentar, kecilin dulu. Saya tuh pakai alat yang sama kalau di ITB sama di rumah kok. Bawa pennya kalau di ITB suka macet, entah kenapa. F aksen X sama dengan, nggak boleh lupa ini nih ya, limit H mendekati 0, Fx tambah H min Fx dibagi H. Udah apal aja tangannya gitu. Atau pakai bentuk yang satu lagi bentuknya ini, limit T mendekati X, Ft dikurangi Fx dibagi T min X. Sama aja ya. Saya pakai yang kiri. Mendekati 0. Sebentar, biar enak nulisnya. Nah, jadi Fx tambah H ini diganti X tambah H masing-masing. X tambah H pangkat 3 min apa? X tambah H dikurangi Fx-nya saya kurung dulu supaya tandanya nggak itu. Fx-nya X pangkat 3 min X dibagi H. Sama dengan limit H mendekati 0. Ini kita hitung X pangkat 3 ditambah apa ya rumusnya? 3X kuadrat H gitu ya. Tambah apa? 3XH kuadrat. Kalau saya nggak salah ditambah H pangkat 3. Rumus pangkat 3. Dikurangi. Tolong kalau salah dikoreksi. X dikurangi H gitu ya. Dikurangi X pangkat 3 ditambah X dibagi H. Ini habis dengan ini. X pangkat 3 habis. Jadi tinggal limit H mendekati 0 yang 3X kuadrat H ditambah 3XH kuadrat ditambah H pangkat 3 minus H dibagi H. Coret H-nya. Ini tinggal habis, ini tinggal 2, ini tinggal 1. Ini habis hanya, bukan ya habis T1. Limit H mendekati 0, 3X kuadrat ditambah 3X H ya ditambah H kuadrat minus 1 gitu. Sama dengan masukkan H-nya 0, 3X kuadrat min 1 gitu ya. Kalau di SMA kan udah dikenal nih, langsung 3X kuadrat min 1. Cocok ya. Oke. Coba saya mau hitung pakai rumus ini ya. Hasilnya akan sama aja. Karena ini dan ini sama aja, hanya beda notasi yang digambar tadi. Saya masukkan lagi. Pakai cara 2. F aksen X sama dengan limit T mendekati X, Ft min Fx dibagi T min X. Oh ya, saya tambahkan. Kadang-kadang ada yang nulisnya gini. Limit T menuju X. Ini kalau dikali min 1, pembilang penyebut, kan menjadi Fx min Ft. Bawahnya juga kali min 1, X min T. Ada yang nulisnya gini, ada yang gini ya. Di soal, kadang-kadang dibolak-balik. Harus benar paham. Sama aja ya. Karena yang saya hapus ini tak lain pembilang penyebutnya dikali min 1. Oke, saya lanjut ke hitungan tadi.
FT tadi fungsinya apa ya? Coba lihat dulu. X pangkat 3 min X. Jadi ini T pangkat 3 min T. Dikurangi X pangkat 3 min X ya. Dibagi T min X. Sama dengan limit T menuju, bukan tak hingga ini X ya. X T pangkat 3. Saya satukan nih min X pangkat 3 kali apa kali apa tambah T min X gitu ya, kurang ya, sorry kurang, betul nggak, dibagi T min X gitu. Ini kita uraikan yang pangkat 3 untuk ngitung limitnya. Menjadi T min X kali apa ini? T kuadrat apa ya? Lupa. Dikurangi T min X dibagi T min X. T min X ya semua bisa dicoret. Nah, limitnya bisa dihitung. Ini uraiannya. Kalau lupa ya kalian hitung T pangkat 3 min X pangkat 3 dibagi T min X. Nanti sisa nggak ada sisa pembagiannya, habis. Ini hasil baginya. Saya lupa menguraikan pangkat 3 tuh. Ya, begitu. Pasti hasilnya sama. Oke, lanjut lagi. Nomor 2 lebih susah. Saya crop dulu. Kalau selama saya ngomong nggak paham, tolong nanya ya. Nanya. Jangan diam, rugi. Kalau nggak lulus matematik B, nanti kemungkinan lulus jadi sarjana farmasinya ketunda 1 semester gitu. Rugi. Nanti kalau masih kuliah, tinggal 1 kuliah gitu, tetap bayarnya harganya. UKT-nya nggak berubah. Nah, karena hitungannya nggak per kredit. Uang kuliah tunggal, mau tinggal tugas akhir pun, UKT itu tetap. Kecuali udah beres semuanya, tinggal nunggu wisuda, itu UKT-nya bayar setengahnya gitu. Lupa saya. Oke. Diberikan grafik fungsi Y sama Fx ini. Gunakan pengetahuan bahwa F aksen adalah kemiringan garis singgung di titik X. Ya, F aksen itu kemiringan garis singgung. Untuk menggambarkan grafik F aksennya. Nah, coba. Saya akan perbesar grafik yang ini ya. Tulisannya udah nggak perlu. Gambar F aksennya. Nah, saya perbesar supaya kelihatan bagian. Gambar F aksen. Saya akan gambar pakai warna merah. Mana? Gitu ya. F aksennya. Kita lihat. Dari sini di sini dulu. Di sini turunannya yang saya tunjuk pakai mouse, turunannya 0 kan? Berarti grafik F aksennya haruslah melalui titik ini. Paham nggak itu dulu? Yang merah itu saya akan menggambar grafik F aksen. Nah, grafik F aksen saya belum tahu, tapi di titik ini kan garis singgungnya mendatar tuh. Berarti nilai kemiringannya adalah dy dx-nya 0 di situ. Di sini kemiringan garis singgungnya negatif. Karena garis singgungnya mengarah ke sana ya. Tuh. Dan makin ke kiri negatifnya makin besar karena makin curam grafiknya kan. Makin ke kanan makin landai. Jadi harus negatif, tapi makin ke kiri negatifnya makin besar. Jadi kalau ini sumbunya saya perpanjang dulu ya. Perpanjang. Jadi grafiknya dari kiri sampai titik
Ini dari kiri sampai titik itu nilai turunannya negatif dan lama-lama 0. Jadi harus grafiknya gitu. Nah, paham nggak? Tolong kalau nggak paham tanya, karena sisanya nanti tinggal meniru cara barusan. Kalau nggak paham kenapa turunannya gini, kita lihat makin ke kiri makin curam ini. Kalau grafiknya gitu yang biru, jangan yang merah ya, yang biru. Gitu. Saya perpanjang yang biru dikit ya supaya kelihatan. Nah, yang biru katakan ini grafiknya gini, makin ke sana makin curam. Jadi kemiringannya, ini kemiringan garis singgungnya negatif dan besar. Negatif dan besar makin ke kiri. Makin ke kanan, makin landai, di sini 0. Makin landai, di situ 0. Nah, lanjut. Di sini positif. Garis singgungnya positif kan tuh? Positif, positif. Di sini 0 garis singgungnya. Jadi harus menulis ini. Positif, kemudian di situ 0. Nah, sekarang dilihat gini. Saya mau ngelihat lengkungan ini. Lengkungan yang ini ya. Kalau saya perbesar, lengkungannya kan gitu. Ya, kira-kira kalau saya perbesar. Garis singgungnya lihat dari sini. Di sini dia 0. Nih di sini garis singgungnya 0. Di sini garis singgungnya mulai naik, makin curam. Makin curam, di sini landai lagi. Jadi nilai turunannya tadinya di sini 0, naik, kemudian di sini udah paling curam katanya di sini. Kemudian landai lagi. Jadi di sini naik, kemudian landai di sini 0. Ya, ini harusnya bagus lah gitu ya. Gitu. Paling curam di sini. Jadi ini di sini paling tinggi dan positif. Ke sini turunannya negatif lagi. Negatif. Kalau saya perbesar dulu yang bagian ini ya, yang itu mau saya perbesar dulu. Bentuknya kan kira-kira gitu. Jadi turunannya di sini 0 di puncak. Kemudian turunannya mulai negatif, tapi agak landai. Sorry, merah. Agak landai, makin curam, sangat curam di sini, kemudian landai lagi. Semua negatif. Jadi paling curam katakan di sini gitu ya. Ini di sini paling curam. Jadi dia negatifnya paling besar. Kemudian landai lagi di sini turunannya 0. Landai lagi 0 di situ. Kemudian dari sini ke kanan positif, makin lama makin curam. Jadi di sini 0, ke kanannya makin lama makin besar. Melengkung sih ya. Enggak garis lurus gitu. Ya. Sok-sok didinya we. Nuhun. Ini melengkung gitu. Makin ke kanan makin tinggi. Karena makin curam. Nah, ini adalah F aksen. Siapa yang udah paham? Fatimah. Paham nggak Fatimah? Iya, Pak. Hah? Paham, Pak. Hanifa. Iya, Pak. Paham tidak? Paham, Pak. Supaya nggak ditanya-tanya, paham aja gitu ya. Coba saya mau ngecek. Ivana. Iya, Pak. Ivana Paham, Daniela. Pak. Paham nggak? Iya, paham, Pak. Kamu pinter senam ya? Hah? Enggak, Pak. Soalnya namanya kan mirip nama orang Rumania. Ajeng Dela. Iya, Pak. Paham, Pak. Cowok mana ya? Saya cari di list ini susah nyari cowok. Lutfi Amalia, cewek ya? Cewek, Pak. Kok nggak ada cowok sih di daftar nama?
Yang cowok siapa? Coba bunyi, paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Ada 3, Paham. sebenarnya cowok banyak juga. Yang cowok kenapa masuk farmasi? Jawabannya supaya cepat dapat jodoh gitu ya, pilihan banyak. Oke, lanjut dulu. Aduh, kerekam nanti dibaca rektor lagi, cilaka. Saya boleh nanya, Pak? Enggak, Pak. Boleh tanya, sampai paham, harus sampai paham. Saya kurang paham sama pencarian titik-titiknya itu tadi, Pak. Diulangi dengan cara agak cepat ya. Diulangi. Saya hapus dulu. Kemana dia? Mundur. Saya crop lagi ya. Saya tadi kan itu bekas kuliah matematik A, jadi karena andunya tadi kontrol setnya ke banyakan, jadi ini gambarnya aja gedein. Sip. Ini diberikan Y fungsi X, mau menggambar fungsi turunannya, itu dulu harus dipahami ya. Mau menggambar fungsi turunannya, jadi f aksen sendiri kan fungsi, gambarnya gimana? Nah, paling gampang gambar titik-titik istimewa dulu. Titik istimewa tuh apa? Yang nilai turunannya istimewa. Di sini turunannya 0, betul? Kan garis singgungnya mendatar. Di sini juga 0. Di sini juga katakan nih puncaknya di sini 0. Jadi grafik f aksen pasti melalui ini, 0 di situ, 0 di sini, 0 di situ. Gitu ya. Kemudian di titik lain gimana? Kita lihat titik yang ini. Kurva yang ini aja sepotong. Kita lihat f aksennya. Dari kiri ini curam, mendatar, makin agak datar, makin agak datar, makin datar. Berarti nilainya apa? Sangat negatif, kemudian negatif, tapi negatifnya makin kecil. Dan di sini dia 0 mendatar. Jadi di kiri itu negatifnya besar sekali, kemudian makin ke sini nilai negatifnya makin mendekati 0. Gitu. Ya. Oke, paham? Ya, Pak, paham, Pak. Nah, tinggal dilanjut. Yang ini. Sorry. Saya pakai biru lagi. Saya mau mengambil bagian yang ini. Bagian yang itu saya gambar lebih gede dulu di sini. Gambarnya kira-kira gitu. Sorry, bentar, terlalu ekstrim. Dia agak gitu, kemudian kan kecekungannya ngebalik ke bawah. Kita lihat garis singgungnya dari situ, dari sini sampai sini. Berarti dari sini nanti ada grafiknya sampai sini. Ini turunannya semua positif. Ini garis singgungnya semua positif. Tapi kita lihat mulai dari yang sini, jadi dari titik ini, dia positifnya mulai naik sedikit-sedikit. Makin curam, melandai lagi. Berarti turunannya positif makin besar, kemudian makin kecil lagi, akhirnya 0. Jadi makin besar, kata ini yang puncaknya, saya nggak cocok gambarnya. Dari situ makin besar, kemudian melandai lagi turun, sini 0. Ini turunannya makin besar sampai sini, makin besar dan positif. Positifnya berapa kita nggak tahu, hanya tahu aja makin besar. Kemudian melandai. Udah, bagian lainnya sendiri. Begitu ya. Iya, Pak, terima kasih, Pak. Jangan terima kasih, nanti dimarahin istri saya baru kasih-kasihan. Terima soal gitu, terima jawaban. Oke ya. Ini udah ada. Tuh betul kan ya? Cocok. Ya udah penjelasannya tadi. Nah, kemudian hubungan turunan dengan kekontinuan. Coba yang barusan nanya, saya mau nanya balik.
fungsi f continue di C artinya apa? Continue aja, bukan turunan. F disebut continue di C kalau apa? Syaratnya? Halo, yang barusan nanya siapa tadi? Kalau ada W-nya gitu ya, Pak. Ada W-nya mah saya Warsoma. Hah? Continue coba yang lain. Oh, polinom ya, Pak? Enggak, fungsi mah apa aja. Harus dibaca, continue ada definisinya apa? Fungsi f continue di titik C bila apa? Jika limit Apa? Ya, yang lain ngomong apa? Limit dan kalau fungsinya sama. Limit X mendekati C dari fungsi ini dengan FC-nya sama ya. Jangan lupa itu, kalau itunya lupa udah nggak bisa kerja yang menyangkut kekontinuan ya. Jadi harus dipelajari, ngerjain soal tutorial cirinya sendiri. X mendekati C dari Fx dan nilai fungsinya sama, harus ada dua-duanya dan sama. Kalau enggak nanti nggak nyambung saya. Nah, rumusnya tuh mengatakan teoremanya bila fungsi f punya turunan di C, maka f pasti continue di C. Gitu ya. Jadi kadang-kadang ada soal periksa kekontinuan di C. Dilihat diturunkan juga gampang di C. Dapat angkanya. Ya udah turunin aja. Kalau ada turunannya di C, dia pasti continue. Nah, coba kita lihat sekarang sebaliknya. Bukan, saya mau lihat ilustrasi ini. Biarkan dulu itu teoremanya. Saya mau lihat fungsi ini. Fx sama dengan harga mutlak X. Harga mutlak X kalau dibuka min X dan X. X besar 0 gitu kan? Nah, saya bentar. Saya mau nanya dulu. Harga mutlak X continue nggak di 0? Continue. Hah? Apa? Kurang jelas? Continue, Pak. Continue ya. Gambarnya ini jangan lupa harga mutlak. Gitu, min X. Dan ini Y sama X. Ini fungsi continue di 0 ya. Nyambung. Limit kiri, limit kanan, dan nilai fungsinya sama. Atau limitnya sama dengan nilai fungsinya di 0. Continue. Dia continue. Udah dibahas dulu waktu di kekontinuan. Continue. Sangat continue. Continue di seluruh bilangan real. Tentunya di 0 juga continue. Sekarang saya mau lihat turunannya di 0. F aksen 0 bagaimana? Berapa nilainya? Coba kalau dilihat dari gambar, F aksen 0 berapa? Gambar ulang. Nih fungsi mutlak. F aksen 0 berapa? Garis singgungnya mana? Yang mana garis singgungnya di 0? Sumbu X, Pak. Kayaknya sumbu X ya. Betul? Ini garis singgungnya sumbu X. Tapi bisa juga yang lain. Kalau ini lancip gini kan, ini juga nyinggung. Yang ini juga nyinggung. Yang ini juga nyinggung. Kelihatannya banyak garis singgungnya. Nggak harus yang horizontal kan? Nah, untuk benernya, kita hitung kemiringan garis singgungnya berapa. Kalau dihitung kemiringan garis singgungnya didapat misalkan 7, ya harus yang kemiringannya 7 nanti. Kita hitung. Ingat bahwa turunan definisinya apa? F aksen X adalah limit. Ini nggak boleh lupa nih. H mendekati 0. Fx min
salah. Fx tambah H min Fx dibagi H. Gitu ya. Kemudian kalau saya mau menghitung turunan di titik 0, limit H mendekati 0, F0 tambah H min F0 dibagi H gitu ya. Kalau yang atas turunan di titik X sembarang, ininya X. Kalau turunan di titik 0, ya ininya 0 gitu ya. Oke. Bentar, saya mindahin sesuatu. Nah. Oke, jadi ngitungnya sementara harus pakai definisi F aksen 0. Saya mau hitung kemiringan garis singgungnya. Limit H mendekati 0, saya salin tulisan tadi, 0 tambah H min F0 dibagi H. Sama dengan limit H mendekati 0, FH dikurangi F0. Sebentar. F0 mah langsung hitung aja ya. Nilai fungsi di 0, ini ya. F0 min 0 gitu ya, dibagi H. Sama dengan limit H mendekati 0. FH berapa? FH harga mutlak H kan? Ini kan Fx harga mutlak X. Nah, berapa ya? Nggak boleh dicoret ya ini. Kalau dicoret tinggal pagar aja nanti hasilnya. Nah, tapi mutlak kan kalau kita buka jadi seperti ini. Jadi harus pakai limit kiri kanan. Jadi nggak boleh turunan di 0 hanya ngelihat yang di sini aja nih karena 0-nya ini. Sama dengan 0 itu nggak dipakai untuk limit kan. Itu untuk ngitung nilai fungsinya. Oke, jadi ini sampai situ saya berhenti dulu. Saya harus ngitung buka mutlaknya. Kalau dibuka mutlaknya ada yang dari ini H-nya dari 0, H-nya dari sini, dan H-nya dari kanan 0. H min, H plus. Jadi saya harus ngitung pakai limit kiri kanan. Saya berhenti dulu ngitung ini F aksen 0-nya. Saya mau ngitung limit kirinya dulu dari ini. Limit H mendekati 0 kiri, mutlak H dibagi H, limit H mendekati 0 kiri, dari, kalau dari kiri, aturannya ini. Ya. Oke. Jadi min H ya, dibagi H. Sama dengan min 1. Limit kanannya, mutlak H dibagi H, limit H mendekati 0 kanan, mutlak H kalau dari kanan H, mutlak H dibuka jadi H aja ya. Dicoret 1. Nah, dari sini kita simpulkan limit H mendekati 0 dari mutlak H dibagi H tidak ada. Karena beda nilainya, limit turunan kiri sama kanannya beda. Limit kiri sama limit kanannya beda. Jadi kesimpulannya, ya kembalikan ke sini. Jadi untuk Fx sama dengan mutlak X, F aksen turunannya di 0 itu tidak ada. Nah, tuh ya. Ngapain saya ngelompat ke sini tadi? Nah, kita lihat lagi ke teoremanya. Bila turunannya ada, fungsinya kontinu. Tapi kalau fungsinya kontinu, yang diketahui, belum tentu turunannya ada. Ya. Contohnya harga mutlak tadi. Fungsinya kontinu, turunannya belum tentu ada. Bisa ada, bisa enggak. Saya kasih contoh ini. Kontinu ternyata turunannya enggak ada. Jadi nanti perlu diingat kalau ada grafik yang lancip-lancip gitu,
Ini turunannya nggak ada di sini. Di titik ini nggak ada nih turunannya. Ada grafik yang misalkan gini, melengkung situ, melengkung bawah. Ini kan lancip nih, di situ lancip. Nggak ada turunannya, nggak ada garis singgungnya. Ya. Lanjut ini. Tuh. Nah, yang boleh dipakai ini, kita kalau punya proposisi gini. Saya punya implikasi jika P maka Q, yang benar itu yang setara dengan ini, ekuivalen itu jika tidak Q maka tidak P. Tadi di atas jika turunannya ada maka F kontinu di C. Nah, yang benar ekuivalen dengan ini, jika F tidak kontinu, tidak Q kan ya, tidak kontinu di C, maka F aksen C tidak ada. Jadi jangan dibolak-balik ya, beda sama sekali. Bila turunannya ada, maka kontinu. Bila tidak kontinu, pasti turunannya nggak ada. Bila tidak ini, maka tidak ini. Kalau kontinu, tidak tahu turunannya. Nggak bisa nyimpulkan turunan dari kontinu. Nah, ini saya udah bahas tadi ini. Jadi, diingat-ingat, kalau turunannya ada, pasti kontinu. Kalau tidak kontinu, pasti turunannya nggak ada. Kalau kontinu, gimana turunannya? Bisa ada, bisa enggak. Contohnya ini, fungsinya kontinu, turunannya nggak ada ternyata ini. Tapi kalau saya ambil fx sama dengan x pangkat 3, turunannya ada. Pokoknya kalau kontinu, nggak bisa menyimpulkan turunannya ada atau tidak. Gitu ya. Nah, dari penjelasan mutlak tadi, kita punya kesimpulan gini. Kalau saya punya grafik seperti ini, maka di titik B nggak punya turunan. Tajam. Intuitifnya gini, lihat. Kalau dari kiri, seolah-olah garis singgungnya yang ini. Tapi kalau grafiknya dilihat dari kanan, seolah-olah garis singgungnya ini. Nggak tunggal gitu ya. Yang tajam-tajam itu nggak ada. Kemudian di titik A. Di titik A nggak kontinu. Nggak kontinu, pasti turunannya nggak ada. F aksen A nggak ada di titik A. Di titik B karena itu tajam. Di titik C gimana? C mah bagus, ada turunannya. Kalau melengkung gini mah ada turunannya. Garis singgungnya ada. Di titik D yang nggak ada karena fungsinya aja, limitnya aja tak hingga. Nggak kontinu dia. Nggak kontinu pasti nggak punya turunan. Di titik E, E mah bagus-bagus saja. Ada turunannya ya, ada garis singgungnya. Begitu. Jadi yang nggak ada tuh yang lancip-lancip atau yang nggak kontinu. Di situ turunannya tidak ada. Oke ya. Nah, berikutnya hubungan kemonotonan dengan kekontinuan. Coba kita lihat. Ini fungsi yang monoton naik yang biru. Kalau fungsi monoton naik, kita lihat ini. Kemiringan garis singgungnya selalu positif. Kalau fungsi yang monoton turun, dia kemiringannya selalu negatif. Nggak peduli nilainya besar kecilnya, tapi negatif gitu. Nah, dari situ kita lihat punya rumus ini. Jika turunannya jika F monoton naik, maka turunannya positif. Gitu ya. Jika monoton turun, turunannya negatif. Jadi ini nanti alat biasanya untuk menguji apakah sebuah fungsi naik atau turun, karena ini berlaku jika hanya jika bolak-balik.
Jadi kalau ditanya di mana fungsi f ini naik, ya kita hitung daerah di mana turunannya positif gitu ya. Nah, soal lagi, agak susah lagi ini. Teorinya aja lebih susah dari matematika. Coba saya crop lagi ya. Perlu penjelasan. Di tutorial model gini nanti keluar soal-soalnya. Harus mikir, kalau nggak mikir, kalau continue tuh lupa turunan tuh apa definisinya, ya nggak bisa kerja. Continue tuh intuitifnya nyambung gambarnya. Kalau punya turunan tuh intuitifnya gambarnya nggak lancip-lancip dan selalu continue gitu. Diberikan grafik, ini grafik turunan nih. Ini ya, grafik f-aksen. Mau menggambar grafik fungsi f-nya dengan diberikan ini f00. Coba, saya perlu perbesar. Saya akan gambar dengan warna yang lain. Apa ya, hijau udah lama nggak dipakai. Oke, saya gambar di sumbu yang sama ya. Ini f-aksennya. Kemudian diketahui nilai fungsinya ini. Jadi harus melalui titik ini. Fungsi f-nya. Kita lihat. Ini di sini f-aksennya 0 kan? Ini f-aksen kan bernilai 0 di sini tuh. Di titik min 1, f-aksen di titik min 1 sama 0. Berarti belum bisa nyimpulkan di situ 0. Saya mau lihat segmen ini dulu. Sebenarnya mau lihat mana dulu terserah ya. Saya kepikirannya segmen ini. Di sini turunannya negatif. Ya, ini kan grafik turunannya. Kalau turunannya negatif, berarti fungsinya tadi apa? Monoton turun. Jadi dari min 1 sampai 0, X-nya min 1 sampai 0, itu grafik fungsi F harus turun. Jadi harus turun gini. Nggak tahu gimana, pokoknya turun dia. Nanti diperbaiki, pokoknya harus turun gitu. Ya. Dari kiri sekali, lihat ini. Ini F-aksennya kayak gini. Ini F-aksennya positif kan? Di atas sumbu X, F-aksen positif. Kalau F-aksen positif berarti grafiknya harus naik. Naik gitu. Di min 1 turunannya 0. Jadi saya perbaiki gambarnya jangan yang ini. Kira-kira di sini harus turunannya 0 harus mendatar. Nah, gitu ya. Kemudian di sini ini. Harus melalui titik ini, karena ini syaratnya. Itu grafiknya. Kita lihat sepanjang yang saya tebelin ini cocok. Nilai turunannya positif terus kan ini. Turunannya yang merah ini positif. Dari sini sampai sini turunannya, lihat ini, negatif. Gitu. Dari sini sampai 1 turunannya juga negatif. Jadi turun juga. Turun. Dari 1 ke kanan F-aksennya positif. Berarti naik dia. Naik grafiknya. Dah, begitulah dapat. Bingung kan kalian? Tuh ada jawabnya juga. Bingung nggak? Kalau yang masih belum paham tanya, ya. Bapak mau nanya. Saya masih bingung yang ini. Turunannya kan ini naik. Yang dari 0 ke 1 ya. Tapi kenapa fungsinya turun, Pak? 0 ke 1. Yang sebelah kanan ini Pak. Yang ini kan? Iya. Sepanjang interval ini
Betul? Iya, iya. Ini kan turunannya negatif positif. Oh ya, masih negatif. Negatif. Ini kan grafik turunannya. Oh iya. Jadi jangan digambar garis singgungnya, bukan nilai yang merah. Kan yang merah itu turunannya. Turunannya negatif. Berarti grafiknya F-nya turun. Ini turun. Ayo. Turun. Oke, Pak. Dari 1 ke kanan positif F aksennya. Naik dia. Gitu. Makasih, Pak. Bagus nih buat ujian. Dikasih gambar-gambar mana F aksennya gitu. Oke. Ya. Nanya ya, kalau nggak bisa nanya. Soalnya saya nggak tahu wajah kalian tuh nggak kelihatan, jadi nggak bisa nebak juga udah paham atau belumnya. Oke, ini sekumpulan rumus-rumus turunan. Setelah melewati ini nanti boleh dipakai. Kalau tadi kan ngitung fungsi fx sama dengan mana tadi teh? Ini kita mau ngitung turunan fungsi ini. Kan harus pakai limit H mendekati 0 dari fx tambah H min fx dibagi H. Ngitung limitnya juga mungkin rumit gitu. Nah, nanti setelah melewati rumus-rumus ini, boleh langsung dipakai kalau ada di rumusnya ya. Jadi, yang pertama, ini cepat aja ya, di SMA udah pernah. Turunan konstanta 0, turunan X 1, X pangkat N ini konstanta kali fungsi, konstantanya bisa ke depan. Ini ada dua rumus sebenarnya. Turunan F tambah G, turunan F ditambah turunan G. Turunan F kurang G, turunan F dikurangi turunan G. Kali, bagi, dan selanjutnya. Nah, yang perlu diingatkan, ini pangkat. Pangkatnya ini hanya berlaku untuk bilangan asli aja ya. Dan negatifnya. Bagaimana kalau pangkatnya rasional? X pangkat 2/3. Meskipun rumusnya sama, tapi kita belum bisa buktikan saat ini. Jadi belum bisa dipakai. Jadi turunan X pangkat 2/3, ya kepaksa pakai limit lagi kayak yang depan. Tapi kalau X pangkat min 7, boleh langsung pakai ini. Oke. Kemudian ini lihat di buku teks aja ya. Ini satu-satunya rumus, satu-satunya fungsi yang turunannya sama dengan dirinya sendiri. Di dunia matematik cuma satu fungsi ini yang turunannya sama dengan dirinya sendiri. Di dunia nyata. Di dunia sihir juga cuma ada satu. Kalau kalian baca buku Harry Potter, di sana kan ada burung phoenixnya si kepala sekolah tuh. Dia kalau udah tua kan kebakar, keluar lagi reinkarnasi jadi dia sendiri. Turunannya dirinya sendiri. Burungnya si Dumbledore itu. Dumbledore apa ya namanya, lupa lah. Gitu ya. Kemudian turunan sin. Nah, ini semua udah dibuktikan. Kita hanya akan melihat sekarang beberapa aja supaya tahu hitungannya ya. Oke. Kita lihat. Yang mau dilihat ini dulu aja. Saya mau buktikan yang ini. Coba. Ditulis aja ya. Turunan X. Sebenarnya sama aja semua, hanya ngitung limit H mendekati 0 dari ini gitu. Saya lihat fx sama dengan X pangkat N, N-nya bilangan asli. Akan dibuktikan F aksen X-nya sama dengan N X N min 1. Akan dibuktikan, belum tahu. Untuk ini kita membutuhkan hubungan ini. Yang dinamakan hubungan segitiga Pascal atau binomium Newton. Pokoknya yang bentuknya gini. Ditulis di bawah karena panjang. Ini A tambah B pangkat N. Kalian tahu nggak nih rumus ini?
kombinasi N0 A pangkat N B pangkat 0 tambah Cn1 A pangkat N min 1 B pangkat 1 Cn2 A dikurangi N-nya mulai kurangi 2, B-nya jadi 2. Sampai terus tambah Cnn A pangkat N min N B pangkat N. Gitu ya. Dengan C itu kombinasi dari ini. C PQ itu artinya P faktorial dibagi Q faktorial kali P min Q faktorial. Dengan ketentuan 0 faktorial sama dengan 1. Gitu ya. Oke. Ini akan saya pakai ya, nggak dibuktikan lagi. Kalau ini harus dibuktikan lagi ya, pakai induksi matematik lagi. Gitu. Ini akan kita pakai untuk membuktikan turunan. Coba kita lihat. Menurut definisinya, turunan fungsi X adalah limit H mendekati 0, Fx tambah H, min Fx dibagi H, gitu ya. Kita hitung. Sama dengan limit H mendekati 0, Fx tambah H dan jadi X tambah H pangkat N, gitu ya. Kan fungsinya ini. Min X pangkat N dibagi H. Kita harus menguraikan itu yang pangkat N-nya. Limit H mendekati 0, kombinasi N0, X pangkat N, H pangkat 0. Tambah kombinasi N1, X pangkat N min 1, H pangkat 1. Tambah kombinasi N2, X-nya dikurangi sekarang 2, H-nya mulai muncul 2. Tambah titik-titik, ditambah kombinasi sampai NN. X pangkat 0, N kurang N, H pangkat N. Dikurangi ini, X pangkat N. Semuanya dibagi H. Kita hitung. Limit H mendekati 0. Cn0 saya mau hitung. Cn0 itu N faktorial dibagi 0 faktorial kali N min 0 faktorial. Ini dengan ini habis. 0 faktorial 1, jadi ini hasilnya 1. Ya. Jadi 1, jadi X pangkat N aja. H pangkat 0, 1, Cn0 1, jadi tinggal X pangkat N. Cn1 mau saya hitung. Cn1 sama dengan N faktorial, 1 faktorial, N min 1 faktorial. Ini. N min 1 faktorial adalah 1 kali 2 kali 3 kali sampai kali N min 1. N faktorial adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai kali N. Jadi ini dibagi N min 1 faktorial, hasilnya N. Oke. N X pangkat N min 1, H pangkat 1. Yang lain saya belum ngitung, biarin aja dalam bentuk simbol kombinasi. Titik-titik ditambah Cnn, X pangkat 0, H pangkat N, min X pangkat N, dibagi H seluruhnya. Coret ini, habis ya. Kemudian ini ada H pangkat 1, H pangkat 2, sampai H pangkat N. Semuanya saya bagi dengan H. Jadi tinggal dibagi H, jadi tinggal N, Xn min 1, Cn2, Xn min 2H, tambah titik-titik, ditambah Cnn, X pangkat 0, H pangkat N min 1 ya. Karena dibagi H semua pembilangnya. Nah ini semua 0 ya. Makanya saya nggak perlu ngitung ini. Karena ini ada H. Limitnya H mendekati 0, ya ini 0. 0, 0, 0, 0. Semua tinggal hanya suku pertama.
Nah, itu adalah f aksen X, rumus yang mau kita buktikan. Selesai ya. Oke, untuk selanjutnya kalian tinggal pakai. Gitu ya. Semua dibuktikannya polanya kayak itu, kayak barusan. Cuma yang ini nanti karena udah punya rumus untuk pembagian, ini ditulisnya 1 per X pangkat N. Pakai rumus pembagian, keluarlah ini. Gitu ya. Oke. Ini agak sedikit tricky, lihat di buku aja ya. Bukti-buktinya kalian nggak perlu ingat. Yang perlu ingat nanti menggunakan rumus ini untuk soal. Bukti nggak akan keluar. Ya. Tapi saya akan buktikan ini. Akibat ini. Ini dianggap udah terbukti ya. Nggak saya buktikan maksudnya saat ini. Tapi dipakai aja. Saya akan tunjukkan ini. Coba. Untuk latihan mikir. Saya crop dulu. Oke. Del. Ctrl V. Nah, gitu. Nah, begini. Rituan. Sebentar ya. Oke. Kita mau buktikan yang kanan. Saya udah punya dulu ini. Turunan dari E pangkat X. Ada E pangkat X. Ini udah. Buktinya lihat di buku. Sekarang saya mau ngitung limit ini. Coba. Limit H mendekati 0. E pangkat H min 1 per H. Kalau dimasukkan langsung. H-nya 0. E pangkat 0, 1 dikurangi 1, 0. 0 bagi 0. Oh, nggak bisa, harus diolah dulu. Gitu ya. Coba. Kita lihat. Dari sini. Kalau saya punya Y sama dengan E pangkat X. Y aksen 0 apa? Pakai definisi. Limit H mendekati 0. Y 0 tambah H. Ini Y ya, kalau tadi F sama aja. Min Y 0 gitu kan. Dibagi H kan. Itu kan turunan Y aksen X. Berarti Y X tambah H min Y X dibagi H. Y aksen 0. Y 0 tambah H min Y 0 bagi H. Saya hitung. Limit H mendekati 0. YH min Y0 dibagi H. Sama dengan limit. Kelihatan nyebrang dulu saya. Kenapa kok tiba-tiba ke sini? Padahal kan mau menghitung ini. Gak apa-apa. Nanti kelihatan. YH apa? E pangkat H. Y0 E pangkat 0 bagi H. Sama dengan limit H mendekati 0. E pangkat H minus 1 per H. Sama tuh kan? Sama ya? Berarti apa? Limit ini tak lain adalah turunan dari Y dari E pangkat X di titik 0. Ini. Nah, menghitungnya nggak lewat limit ini. Saya hitung aja ini. Y sama E pangkat X diturunkan, dihitung di 0. Gitu. Jadi, saya Y sama E pangkat X. Tadi, Y aksennya, ya E pangkat X. Y aksen di titik 0, sama dengan E pangkat 0. Nah, ini berarti nilainya sama dengan 1. Sama dengan 1. Gitu. Karena ini tak lain adalah turunan dari fungsi E pangkat X di titik 0. Cara ngitungnya, karena kita udah punya, kalau Y E pangkat X, turunannya adalah E pangkat X sendiri. Tadi rumusnya. Nggak usah di situ, ini juga ada di atas ini. Kemudian dihitung di 0. Nah, dapatnya 1. Jadi limit ini haruslah 1.
Oke. Agak matematis, terlalu matematis. Oke lah, nggak apa-apa buat pengetahuan. Buktinya nggak terlalu perlu. Sin X dibuktikan sama. Coba kita lihat sepintas ya. Setengah jalan aja, saya nggak buka semua. Tapi intinya ya sama aja ini. Tuh, ini pakai ini definisi turunan. Tinggal masukkan sin X tambahan ini. Kemudian sin X tambahannya diurai. Sin X-nya dikeluarkan, udahlah sisanya gitu. Pokoknya intinya pakai definisi turunan, dibuktikan rumus-rumus ini. Selanjutnya tinggal dipakai. Oke. Kita lihat soal-soal ini. Kalau sudah selesai dengan soal-soal ini, kita boleh udahan dulu. Tapi juga mungkin 1:30 lewat nih soal-soalnya. Kemarin kuliah cuma sejaman ya. Punya waktu sisa saya, tapi nggak apa-apa lah. Setelah ini apa sih? Oh, ya hari ini sampai soal-soal ini. Tentukan turunan dari fungsi ini. Buka aja ini pembagian. Boleh pakai rumus sekarang kan? Ini pembagian. Turunannya tinggal turunan pembilang kali penyebut. Turunan pembilang apa? 2x min 1. Udah boleh pakai rumus. Karena kan tadi ini udah ada rumusnya. Untuk pangkat. Pangkat untuk jumlah udah ada. Kombinasinya berarti udah bisa. Ini kan pangkat. Ini ada penjumlahan masing-masing. 2x min 1 kali ini dikurangi ini tetap, ini diturunkan menjadi 2x saja. Dibagi penyebut kuadrat. Udah, mau disederhanakan boleh, tapi yang inti mah ini ya. Oke. Lanjut soal berikutnya. Cari persamaan garis singgung terhadap ini di titik ini. Kita periksa dulu titik ini benar nggak di grafik ini. Atau buka aja, ini langsung dijawab. Ini ringan jadi saya buka langsung. Periksa dulu, benar nggak kalau X-nya 1, Y-nya setengah. Coba X-nya 1, 1 per 1 kuadrat tambah 1. 1 per 2, betul ya? Berarti titik ini pada grafik fungsi f. Penting itu nanti. Jadi, pertanyaannya apa tadi? Persamaan garis singgungnya. Ya, kita untuk bikin persamaan garis yang kita perlukan adalah titik yang dilalui oleh garis tersebut dan kemiringannya ya. Atau bisa juga 2 titik yang dilalui garis. Kalau di sini pakai titik garisnya melalui titik ini karena ini titik singgungnya. Kemiringannya tak lain adalah turunan fungsi di titik X sama dengan 1. Kita hitung dulu. Ini gambar nggak perlu ya, nggak perlu tahu. Ini saya hanya memastikan titiknya ada di grafik itu. Nah, kemiringan garis singgung adalah ini. Ini hati-hati, jangan kalian masukkan satunya dulu ke sini, baru diturunkan. Nggak benar itu. Ini artinya fungsinya diturunkan dulu, baru dihitung di X sama dengan 1. Jadi turunkan dulu ini. Pakai pembagian lagi. Bentar, ngekok. Ini takut ada yang penting. Oke ya. Jadi kita turunkan ini. Pakai pembagian lagi. Turunan pembilang, turunan 1 itu 0 kali penyebut dikurangi ini tetap kali turunan penyebut 2x dibagi penyebut kuadrat, sederhanakan, hitung di titik 1. Oh ya, kalau di ujian, kalau ujiannya tertulis essay gitu, kayak semester 2 nanti akan ujian, kalau onsite mungkin essay semua. Ini kalian jangan ngitung terus dimasukkan 1. Karena mau ngitung di 1 terus dimasukkan dibagi ini
Nah, ini akan dikurangi nilainya. Karena apa? Yang kanan ini adalah nilai turunan di X sama dengan 1. Kalau yang ini nilai turunan di setiap titik X. Ini kan X-nya bisa banyak, nggak harus yang 1. Jadi kalau mau ngitung di titik X sama 1, tulis ulang. Yang ini adalah F aksen X. Saya mau ngitungnya F aksen di 1. Baru itu. Meskipun angkanya sama-sama aja dapatnya. Kalau online nggak apa-apa, karena jawaban akhirnya yang kalian entry. Jadi kalau menulis harus lebih persis. Nah, persamaan garis singgungnya adalah Y min Y1 sama dengan M ini kemiringan, X min X1. Selesai. Gampang ya? Soal SMA. Oke. Bentar, ini ngak-ngek-nok terus. Oke. Antepin aja dulu. Tentukan semua titik pada grafik ini yang kemiringannya bernilai 1. Gampang, tinggal diturunin, kemudian dibuat sama dengan 1. Coba kita lihat dengan cepat saja. Ini kemiringan garis singgungnya min 1. Ya, hitung ya aksen X ya. Kemudian ya aksen X sama dengan min 1, dicari X-nya berapa. Dapat gitu ya. Lah, gampang lah ya. Oke. Lanjut. Nomor 4. Nomor 4 bisa? Nomor 4 sama nomor 2 mirip aja ya? Zahra. Nomor 4. Nomor 2 tadi paham nggak? Zahra. Paham, Pak. Paham, Pak. Nomor 4 sama aja kan ya? Iya, sama. Sama. Lalu kenapa saya bikin soal contoh yang sama ya? Kebodoh-bodoh ting, saya ada 2 contoh yang polanya sama. Beda itu, bedanya di mana? Bukan beda fungsinya ya. Caranya berbeda. Kenapa? Karena di nomor 4 titik ini nggak ada di grafik ini. Coba kalau X-nya 2. X-nya 2 ini 8 min 4. Y-nya 4. Jadi ini titiknya di luar grafik. Lebih susah ngerjainnya. Kemiringannya nggak boleh sama dengan Y aksen 2 gitu, nggak boleh. Karena ini bukan titik singgungnya. Kalau ini titik singgungnya. Jadi kemiringannya adalah Y aksen di titik 1. Kalau ini Y aksen di titik 2 nggak boleh dah. Ini titiknya bukan titik singgung. Gitu ya. Coba kita lihat. Jauh lebih sulit yang ini. Coba ya. Ini. Oh, ditanya jauhnya. Tidak. Beda, karena ini bukan titik singgung. Nggak di grafik. Nah, ini kalau digambar grafiknya, persamaan kuadrat kalian bisa ya. Atau lewat Y sama X kuadrat. Diminuskan, kemudian digeser-geser. Ketemu ini. Di X sama dengan 2, nilainya 4. Ini di X sama 2, nilainya 4 nih. Sedangkan yang diminta garis singgung yang melalui titik ini. Saya namakan titik P. 2,5 di luar grafik. Garis singgungnya mana? Ada 2, sini dan sini kalau dilihat dari gambar ya. Tapi kita belum tahu titik singgungnya, itu yang susah. Kalau titik singgungnya tahu, tinggal Y aksen di titik itu. Ya. Nah, kita akan cari titik singgungnya dulu. Nggak bisa langsung Y aksen di titik 2, itu udah nggak boleh. Makanya tadi waktu membahas nomor 2, saya periksa dulu, ini saya ada di grafik nggak? Kalau ada di grafik, oh udah gampang Y aksen 2 kemiringannya. Kalau nggak di grafik, oh nggak bisa. Coba kita lihat ya. Saya mau mencari titik singgungnya dulu. Pasti nanti ketemu 2. Kalau dilihat dari gambarnya kan ada 2 garis singgungnya.
Tapi cari aja satu, nanti otomatis juga ketemu 2. Kalau memang ada 2. Misalkan titik singgungnya adalah titik Q dengan koordinat A, B. Maka saya bisa menghitung ini. Karena Q pada grafik F, ini kan titik singgungnya. Maka ini Y-nya, ini X-nya harus memenuhi persamaan ini ya. Karena pada grafik ini. Jadi, Y-nya sama dengan B, kalau X-nya sama dengan A. Nah, saya udah punya hubungan antara A dan B. Tapi saya harus tahu A-nya berapa, B-nya berapa. Kalau A dan B-nya udah diperoleh, gampang. Ini persamaan garis melalui 2 titik kan bisa diketahui. P-nya udah tahu ini. AB-nya kita cari. Baru dapat 1 persamaan. 2 bilangan nggak diketahui, nggak bisa selesai. Cari cara lain. Kita lihat kemiringan garis PQ. Kemiringan garis PQ bisa dihitung dari koordinat ini. Yang ini kan tadi 2,5. Yang ini A, B. Coba kemiringannya kita hitung. Kemiringannya beda Y. Y-nya pakai yang mana dulu? Yang Q dulu. B dikurangi 5 dibagi A dikurangi 2 gitu ya. Y2 min Y1 dibagi X2 min X1 gitu. Oke. Dapat. B-nya saya substitusi dengan ini. Dapat. Dapat 1 persamaan. Tapi nggak bisa dihitung A-nya. M-nya nggak tahu, A-nya nggak tahu. Persamaannya baru 1. Cari lagi dari mana? Dari turunan. Karena Q itu titik singgung, maka kemiringan garis singgung PQ ini sama dengan, kemiringannya ya, sama dengan turunan fungsi F di titik, hati-hati bukan di titik 2, di titik A ya, di titik singgung. Jadi saya cari dulu ini turunannya. Turunannya ya. Turunannya di titik X dulu. Kemudian turunannya di titik A, di titik singgung. Masukkan ininya A. Nah, saya punya M tadi sama dengan ini. Kalau lewat turunan fungsi semula, M sama dengan ini. Harus sama, garis yang sama kok garis singgung. Ini samakan. Ini 4 min 2A harus sama dengan ini. Ini ngitungnya tadi melalui 2 titik. Ini ngitungnya melalui turunan fungsi di titik A. Samakan. Susun. Ketemulah nanti. Ya ini pindah ruas dulu. Nanti difaktorkan. Ketemu A-nya ada 2 titik nanti. Karena ini persamaan kuadrat nanti. Nah, kalau A-nya udah dapat, B-nya tinggal dihitung dari sini. Jadi ada 2 pasang. Ada 2 pasang titik. Q1 kalau A-nya 1, B-nya 4 kali 1 min 1 kuadrat, B-nya 3. Atau kalau A-nya 3, dihitung B-nya. Nah, udah dapat titik singgungnya. Ya, persamaan garis tinggal persamaan melalui titik PQ, ya gampang. Gitu ya. Pakai rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama X min X1 per X2 min X1 gitu ya. Persamaan garis melalui 2 titik. Melalui PQ1 dan PQ2. Jadi ada 2 garis singgung. Jauh lebih susah ya dari soal nomor 2. Paham tidak? Paham tidak? Fania, paham tidak? Fania. Paham? Benar. Paham, Pak. Janis. Ya, Hah? ya. Ajeng. Ya, Pak. Paham, Pak. Oke, saya lanjut ya.
Dikit lagi. Nomor 5 saya hanya ceritakan soalnya. Karena sama dengan soal 4. Nih. Chandra merayap dari kiri ke kanan sepanjang kurva ini. Chinlan menunggunya di posisi ini. Tentukan jarak antara keduanya pada saat pertama kali saling melihat. Coba kita lihat. Sama aja, melihat berarti berada pada garis singgung nanti. Ini. Jadi lalat. Ya biarin aja lah si Chandra lalat, Chinlan jadi laba-laba. Oke, soalnya suka saya ganti-ganti, jawabannya nggak diganti. Tapi sama aja fungsinya. Oke, nih, kalau digambar fungsi ini sama dengan fungsi X kuadrat diminuskan, jadi min X kuadrat itu cermin ke sini ya. Tadinya X kuadrat kan ke atas, cermin kepada sumbu X, dinaikkan 7, tambah 7. Jadilah ini gambarnya. Nah, lalat merayap di sini dari kiri ke kanan. Sepanjang kurva ini. Laba-laba ada di sini. Di titik 4, tentukan jarak keduanya pada saat pertama kali saling melihat. Nah, lalat tuh merayap ya. Sebenarnya nggak discrete gitu ya. Sebenarnya dia jalan merayap gitu. Saya kalau merayap nanti terlalu banyak titiknya. Nah, akan saling melihat kalau ini berada di garis singgungnya. Jadi sama dengan soal sebelumnya. Ada kurva, tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik ini. Titiknya di luar grafik. Sebenarnya kalau di sini bukan menentukan persamaan garis singgung, menentukan titik singgung. Menentukan A, B-nya tadi. Caranya persis tadi ya. Nggak saya hitung. Satu terakhir. Tunjukkan kurva ini dan ini berpotongan tegak lurus. Nah, apa artinya kalau ada dua kurva berpotongan tegak lurus? Itu definisinya kalau garis-garis singgungnya saling tegak lurus. Ya. Jadi gini. Tanya. Ini kalau ada dua kurva gitu saling berpotongan tegak lurus artinya apa? Yaitu garis singgung kurva 1 dengan garis singgung kurva 2 saling tegak lurus. Dua garis saling tegak lurus kalau kemiringannya dikalikan, katakan ini kemiringannya M1, ini M2, maka M1 kali M2 harus min 1 ya. Lihat lagi di depan tuh udah saya bahas. Oke, kita jawab soal ini. Nah, tunjukkan kurva ini berpotongan tegak lurus. Berarti kita harus tahu titik potongnya dulu. Nanti di titik potong tersebut, jadi saya harus tahu dulu titik potong kedua kurva. Titik potongnya harus tahu dulu. Nanti tinggal hitung kemiringan garis singgung dari masing-masing kurva. Kemiringan garis singgung tinggal turunan di titik tersebut. Oke, cari dulu titik potongnya. Di mana titik potongnya? Kalau berpotongan berarti Y-nya sama, X-nya sama. Jadi saya samakan. Akar 2 sin X sama dengan akar 2 cos X. Berarti sin X sama dengan cos X. Ya. Berarti sudutnya 45 derajat atau pi per 4. Ini ya. Nggak dirinci lagi di sini. Tinggal samakan ini sama dengan ini. Berarti sin X sama dengan cos X. Berarti X-nya harus di pi per 4. Tinggal dihitung kemiringannya. Masing-masing kurva. Bener nggak kemiringannya kalau dikalikan nanti min 1 itu. Saya namakan supaya nggak Y dua-duanya, yang satu F, yang satu G. Hitung turunannya. Yang G juga hitung turunannya. Kemudian hitung nilai turunannya di titik X sama dengan pi per 4. Nah, ini dapatnya 1, yang ini dapatnya min 1. Kita lihat kalau dikalikan turunan fungsi 1 kali turunan fungsi yang kedua,
di titik pi per 4 min 1. Jadi dia berpotongan tegak lurus. Begitu gampang ini yang ini sih. Oke, hari ini sampai situ dulu. Silahkan kalau nggak paham ditanyakan. Hari Kamis nanti saya lihat lagi soal tutorial yang baru. Kalau teorinya udah ke cover, kita tutorial Kamis. Kalau teorinya masih tertinggal, Kamis kita teori dulu gitu ya. Nanti diumumkan lagi. Nah, saya hentikan dulu rekamannya.